Lalu di daratan, kalau di daratan lebih ngeri lagi. Jadi kalau kita hari ini rame kan karena ada pagar laut, dan di bawah pagar laut ternyata ada sertifikat laut. Di daratan, modus mereka merampas itu begini. Jadi pengembang bikin peta, rencana saya mau bikin kawasan industri. Nah, bikinlah peta yang mau dijadikan industri properti. Setelah itu apa? Dia kerjasama BPN. Dengan BPN terbitkan sertifikat, ditimpakan ke tanah-tanah rakyat. Lalu rakyat tadi diajak nego, mau jual gak murah, kalau nggak mau jual dirampas, adu ke pengadilan, yang dimenangkan sertifikat produk mereka. Dan ini terjadi sejak kapan? Bukan 2024 ini, tapi atau 2024 akhir atau 2025 awal ini. Sejak 2015 dan 2018 itu udah rame. Jadi modusnya dia secara de jure dia menguasai tanah rakyat dengan bikin sertifikat kerjasama sama BPN. Secara de facto cara menguasai tanah itu apa? Dia gunakan preman. Dipakailah preman-preman ini, ditaruh di lokasi tanah-tanah yang sebenarnya milik warga, tapi didalihkan, oh ini sudah punya orang ini atas AJB ini, sertifikat ini atau AJB ini, gire ini. Coba di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada 3 nama menguasai tanah 900 hektar. Masuk akal atau enggak ini? Enggak masuk akal. Ada yang atas nama Ahmad Gojali. Nah, Ahmad Gojali ini nama aslinya Engcun. Engcun ini yang bayari proyek pagar laut. Lah kenapa Bareskrim yang ditangkap cuman Kades Kohot si Arsin? Bareskrim, ente takut sama siapa? Sama Mandor Mehmet? Takut sama Engcun? Kenapa? Kalau yang diusut pagar laut Mandor Mehmet dan Engcun ini terhubung pada Ali Hanafiah Lijaya. Siapa Ali Hanafiah Lijaya? Dia orang kepercayaan Aguan. Kalau Ali Hanafiah Lijaya ditangkap dan di BAP, pasti dia nyanyi. Semua ini untuk kepentingan siapa? Agung Sedayu. Kenapa? Tanahnya ini dijadikan industri properti. Dan terbukti ada yang di daerah Pangkalan punya 6 hektar, ada yang 28 hektar di sebelahnya tidak dibayar. Ada yang sertifikat hak milik, ada yang gire, tidak dibayar. Sekarang empang, itu wujudnya empang. Empangnya jadi apa? Jadi perumahan PIK 2 sejak 2017. Padahal yang bayar pajak, ada yang sampai hari ini yang bayar pajak masih pemilik sah, tapi sudah atas nama perumahan Pantai Indah Kapuk 2. Zalim sekali. Lalu kita sekarang diajak, oh ya udahlah, yang penting sudah ada Arsin Kades Kohot jadi tersangka, ada sekdesnya jadi tersangka, ada Septian yang kuasa hukumnya jadi tersangka, ada Chandra yang jadi kuasanya juga tersangka. Jangan mau dibodoh-bodohin. Mereka memang terlibat, tapi bukan mereka yang dapat manfaat dari tanah-tanah jarahan tadi. Sekarang pakai logika. Ada nggak orang bikin sertifikat di laut kalau nggak ada yang menampung? Ada nggak? Ada nggak orang bikin kalau nggak ada yang membiayai? Ada nggak? Nggak ada. Logika sederhana. Ada motor dicuri, modus pencuriannya BPKB sama STNK-nya dipalsukan. Jadilah kejahatan pencurian dan pemalsuan dokumen. 266, 263 masuk memasukkan keterangan palsu dalam dokumen atau akta otentik. Ini 266. Memasukkan dokumen 263. 263 6 tahun, 266 7 tahun. Ditangkap nih orang yang nyuri motor sama yang memasukkan sertifikat. Pertanyaan selanjutnya. Ketika ada yang menampung motor, yang menerima motor itu sebagai apa? Istilahnya apa? Penadah. Diproses nggak? Harus diproses. Dan di dalam kasus maling motor pasti diproses. Nah, hari ini kejahatan perampasan tanah baik di darat di laut itu siapa yang nampung tanah itu? Aguan, Antoni Salim. Lalu kenapa yang kecil-kecil dikorbankan, ditumbalkan, sementara penadah tanah-tanah rampasan Republik Indonesia yakni Aguan dan Antoni Salim tidak ditangkap dan dipenjara? Takbir! Jadi kita ini ingin menyadarkan, bukan membuat marah. Tapi kalau kita dizolimi marah, itu benar kata Imam Syafi'i. Orang dibuat marah, tapi dia tidak marah, sebut saja dia itu keledai. Kita keledai atau manusia? Kita orang beriman atau orang beriman? Orang beriman layak marah nggak kalau didolimi?
Kita agama Islam bukan agama lain yang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, enggak begitu. Bahkan agama kita mengatakan siapa saja ya yang meninggal karena membela hartanya, matinya mati syahid. Jadi Islam itu agama yang memang tepos liro, menghormati, tapi ketika haknya dilanggar, kezaliman terjadi, Islam bukan hanya memberi hak untuk melawan, bahkan mewajibkan untuk menghentikan kezaliman dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Islam.